Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan keterampilan bertanya dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini kita akan membahas beberapa sub, yaitu 1. Pengertian dan tujuan, 2. Alasan, 3. Manfaat, 4. Jenis-jenis, 5. Komponen. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan dalam kegiatan belajar mengajar. Apa sih itu pengertian kegiatan belajar mengajar? Maaf, diulangi lagi. Apa sih itu pengertian keterampilan bertanya dalam kegiatan belajar mengajar? Yaitu kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain. Yang dimaksud seseorang dan orang lain ini adalah antara guru dan siswa. Jadi di sini seorang guru harus mempunyai keterampilan bertanya kepada siswa. Guru ini harus mempunyai kebiasaan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan materi kepada siswa-siswa yang bertujuan yaitu untuk mengetahui pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari. Jadi seorang guru bisa mengetahui seberapa besar siswa menguasai materi yang dipelajari oleh siswa tersebut. Yang kedua, membantu siswa berpikir dan bernalar. Adanya guru menanyakan suatu materi, memberikan pertanyaan kepada siswa itu akan berpikir, mencari jawaban-jawaban dan mengingat-ingat materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mengapa keterampilan bertanya ini sangat penting? Yaitu untuk agar siswa ini cakap mengajukan pertanyaan. Yang kedua, meminta keterangan atau penjelasan. Jadi seorang guru ini harus cakap mengajukan pertanyaan kepada siswa-siswa yang sama seperti saya jelaskan tadi, dan meminta keterangan atau penjelasan kepada siswa. Yang kedua, manfaat keterampilan bertanya. Manfaatnya yaitu meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, mengembangkan pola pikir dan cara belajar aktif. Yang keempat, memusatkan perhatian peserta didik. Jadi adanya pertanyaan dari bu guru dan bapak guru tadi, siswa akan memperhatikan audien atau memperhatikan guru saat memberikan pertanyaan. Nah, dan siswa akan ikut andil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan selanjutnya, jenis-jenis pertanyaan. Jenis-jenis pertanyaan ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Jenis pertanyaan menurut maksudnya, 2. Pertanyaan menurut taksonomi Bloom, yang ketiga pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran. Yang pertama, jenis pertanyaan menurut maksudnya. Jenis pertanyaan menurut maksudnya ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pertanyaan permintaan. Yang dimaksud ini adalah guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang berupa suatu perintah, seperti pada saat guru menjelaskan, ada salah satu siswa yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan.
Contohnya seperti ini. Pertanyaannya, dapatkah kamu memperhatikan penjelasan dari Bu Guru sebentar atau Bapak Guru sebentar? Nah, itu termasuk pertanyaan permintaan. Yang kedua, pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Jadi, guru memberikan pertanyaan, nah, dan guru tersebut juga menjawab pertanyaan itu sendiri. Nah, ini pertanyaan retoris ini bisa digunakan di sela-sela saat guru menjelaskan suatu materi. Yang ketiga, pertanyaan menuntun. Pertanyaan menuntun ini adalah pertanyaan yang digunakan untuk menuntun siswa dalam proses berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi kan ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, nah siswa itu tidak bisa atau sulit mengingat-ingat jawaban yang akan diberikan oleh Bapak Bu Guru. Contohnya seperti ini. Sebutkan bunyi Pancasila pertama. Nah, siswa itu kan pasti mengingat-ingat, ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Nah, ini pas anak yang sulit menghafal. Terus guru itu menuntun siswa melalui kata-kata kayak seperti ini. Akhirnya murid itu kan ingat dan meneruskan kalimat tersebut. Yang keempat, pertanyaan menggali. Pertanyaan menggali adalah pertanyaan yang digunakan untuk mendalami suatu materi. Jadi seorang guru ini memberikan pertanyaan secara terus-menerus sampai informasi atau materi itu terkumpul. Selanjutnya, pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Ada 6. Yang pertama, pertanyaan pengetahuan. Yang kedua, pertanyaan pemahaman. Yang ketiga, pertanyaan penerapan. Yang keempat, pertanyaan analisis. Yang kelima, pertanyaan sintesis. Yang keenam, pertanyaan evaluasi. Yang pertama, pertanyaan pengetahuan. Pertanyaan pengetahuan ini seorang guru memberikan pertanyaan yang menggunakan unsur 5W plus 1H, seperti kayak kapan, di mana, apa, ya seperti itu. Yang kedua, pertanyaan pemahaman. Nah, itu guru memberikan pertanyaan dan jawabannya memberikan suatu kepahaman siswa dalam menguasai materi dan siswa bisa menjelaskannya dengan bahasanya sendiri. Nah, jadi guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa-siswa. Nah, dan siswa tersebut menjawabnya dengan bahasa mereka sendiri. Yang ketiga, pertanyaan penerapan, yaitu guru memberikan pertanyaan. Nah, sebelum itu guru memberikan tugas kepada siswa berupa uji coba. Nah, setelah siswa melakukan uji coba, guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan uji coba tersebut. Nah, dan akhirnya siswa menjawab pertanyaan dari guru itu yang berhubungan dengan hasil uji coba yang telah dilakukannya dan bisa memberikan kesimpulan dari hasil uji coba tersebut. Yang keempat, pertanyaan analisis. Pertanyaan analisis ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa penguraian. Nah, seperti langkah-langkah atau sejenisnya membutuhkan penguraian. Bisa matematika juga bisa. Yang kelima, pertanyaan sintesis, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban lebih dari satu. Seperti kayak gini contohnya, apa yang terjadi jika seseorang melakukan riba? Nah, contohnya seperti itu. Apa yang terjadi jika
seseorang mencuri, ya kurang lebih seperti itu contohnya. Selanjutnya yang keenam, pertanyaan evaluasi. Pertanyaan evaluasi ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa pendapat siswa tentang suatu masalah. Jadi guru itu memberikan pertanyaan berupa masalah yang terjadi di sekeliling kita dan berhubungan dengan materi yang dijelaskan. Selanjutnya, pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran. Di sini ada dua ya. Yang pertama pertanyaan sempit dan pertanyaan luas. Nah, pertanyaan sempit ini dibagi menjadi dua lagi, pertanyaan informasi langsung dan pertanyaan sempit memusat. Pertanyaan informasi langsung. Pertanyaan informasi langsung itu pertanyaan yang digunakan untuk mengingat-ingat suatu informasi yang telah dipelajari siswa. Contohnya kayak seperti ini. Pada tanggal berapa BPUPKI itu didirikan? Pada tanggal berapa Hari Kemerdekaan Indonesia? Nah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan sempit memusat, pertanyaan yang menuntun siswa agar dapat membedakan atau menjelaskan suatu materi. Ya, contohnya seperti ini, jelaskan pengertian dari toharoh, seperti itu contohnya. Jelaskan pengertian dari sholat sunnah rawatib. Nah, seperti itu. Yang kedua, pertanyaan luas. Pertanyaan luas ini dibagi menjadi dua lagi, pertanyaan luas terbuka dan pertanyaan luas menilai. Pertanyaan luas terbuka yaitu pertanyaan yang mempunyai jawaban lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi banyak jawaban yang benar. Contohnya seperti ini, bagaimana cara menanggulangi banjir di kota Jakarta? Terus, apa yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Nah, seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan luas menilai. Nah, pertanyaan luas menilai ini adalah pertanyaan yang meminta siswa memberikan pendapat atau menentukan sikap. Contohnya seperti ini. Bagaimana pendapatmu tentang keanekaragaman budaya di Indonesia? Contohnya seperti itu. Terus, apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang bertengkar? Terus, bagaimana sikapmu tentang tidak tertibnya pengendara roda 2 jalan raya? Nah, contohnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Novi, yakni komponen keterampilan bertanya. Bertanya tingkat dasar, yaitu pemberian pertanyaan dengan jelas dan singkat, agar mudah dipahami siswa dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Perincian secara mendalam, agar siswa dapat tetap fokus pada pembahasan. Pemusatan ke arah jawaban, agar siswa dapat menjawab dengan benar dan lebih terarah. Pemindahan giliran menjawab, yakni meminta siswa yang berbeda untuk menjawab. Penyebaran pertanyaan, sebaiknya dilakukan secara acak agar semua mendapat giliran. Pemberian waktu berpikir, sangat diperlukan agar siswa dapat menemukan dan menyusun jawaban. Pemberian tuntunan, bila siswa salah atau tidak dapat menjawab, maka guru menuntun agar siswa dapat menjawab dengan cara mengungkapkan sekali lagi pertanyaan tersebut atau mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana. Selanjutnya, komponen keterampilan bertanya. Bertanya tingkat lanjut. Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dari rendah ke tinggi. Misal, dari pengetahuan ke pemahaman dan dilanjut ke analisis. Pengaturan urutan pertanyaan. Pertanyaan harus urut dari mudah ke sulit. Penggunaan pertanyaan pelacak
Apabila jawaban siswa kurang sempurna, maka guru meminta siswa untuk memberikan bukti atau alasan dari jawaban tersebut. Keterampilan mendorong interaksi antar siswa. Jika siswa bertanya, guru tidak langsung menjawab, melainkan melontarkan kembali atau memberi kesempatan bagi siswa yang lain untuk menjawab. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertanya, yakni kejelasan dan kaitan pertanyaan, kecepatan dan selang waktu, arah dan distribusi penunjukan, yaitu memberi kesempatan siswa untuk menjawab. Teknik penguatan, yaitu dengan memberi perhatian ketika peserta didik menjawab. Teknik menuntun, agar siswa dapat menjawab dengan lebih benar lagi. Teknik menggali, yakni ditujukan agar mendapatkan jawaban lebih lanjut dan bervariasi. Pemusatan, terhadap pertanyaan dari luas ke khusus. Pindah gilir, agar setiap siswa dapat giliran menjawab atau dapat berpartisipasi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari dalam bertanya, yakni mengulangi pertanyaan sendiri. Hal ini perlu dihindari karena dapat mengganggu konsentrasi siswa. Mengulangi jawaban siswa perlu dihindari karena tidak akan mengembangkan pikiran siswa, jadi pikiran siswa itu akan lebih sempit. Menjawab pertanyaan sendiri, apabila siswa tidak bisa menjawab, lebih baik dituntun sehingga siswa terdorong untuk menjawab. Meminta jawaban serentak. Hal ini perlu dihindari karena akan mengganggu kekondusifan kelas. Yang terakhir, prinsip penggunaan. Pertama, serius namun santai. Kedua, langkah mengajukan pertanyaan, yakni beritahu peserta didik. Mengajukan pertanyaan, berikan waktu jeda, tunjuk peserta didik untuk menjawab, coba lempar ke peserta didik lain, dan yang terakhir, konfirmasi oleh pengajar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.